hari ini kita melihat bahwa ada iman ibu yang menyelamatkan. Tadi kita sudah dengar kesaksian dari Ibu Meta gitu ya. Imannya bisa memulihkan kembali keluarganya. Nah, tahun ini gitu ya, saya harus lebih berbahagia, bukan harus, tapi saya lebih berbahagia karena salah satunya anak dari penatua Meta ya mau melangsungkan pernikahan, juga anak dari keponakan saya. Jadi keponakan saya yang dianggap sebagai anak juga akan merit gitu ya. Jadi ada dua kebahagiaan double yang akan saya terima pada tahun ini dan tahun depan tentunya. Nah, tapi saudara-saudara, di balik segala kehidupan kita juga pernah mengalami kesulitan toh ya. Nah, kita pernah yang pernah punya anak-anak kecil, kita pernah mengalami di mana kita pernah mengalami masa-masa panik ketika anak kita sakit, tiba-tiba malam panas lalu harus dibawa rumah sakit, atau bukan sekedar anak, bukan hanya anak tapi juga ada keluarga kita yang mengalami kecelakaan, maka kita akan mengalami satu kesulitan ya di dalam kehidupan kita. Kita harus membawa mereka ke rumah sakit, lalu mungkin setelah pengobatan belum ada perbaikan, lalu ada rasa putus asa, sudah berusaha sebaik mungkin tapi kok tidak ada perbaikan, tidak ada pemulihan dan kesehatan daripada anak kita atau saudara kita. Mungkin ibu-ibu pernah mengalami waktu anak-anak masih kecil gitu ya. Saya juga pernah mengalami ketika anak saya masih kecil, ya biasanya sakit panas tuh malam-malam tiba-tiba gitu ya datang, dan biasanya ya kita agak panik. Nah, sekarang anak-anak saya sudah besar, berarti anak saya yang mengalami persoalan seperti itu. Jadi saya juga mengalami kepada cucu saya tapi saat ini ya. Nah, di dalam Alkitab ada seorang perempuan juga, seorang ibu yang sedang putus asa ketika dia mengalami satu kesulitan di dalam rumah tangganya. Mari kita baca di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 51 ayat 21. Matius 15 ayat 21 sampai 28, ya. Sudah dapat Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya bacakan ayat 21, nanti ibu-ibu baca ayat 22 dan begitu seterusnya, kita bergantian ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku itu Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak pernah mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melempar kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka terjadilah kepadamu seperti yang kau berkati, dan seketika itu juga anak yang sembuh. Nah, ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang ada di sini, kita melihat ini ada seorang ibu dari Syro-Fenisia ya, yang mengalami kesulitan ketika menghadapi anaknya yang kerasukan setan. Dia sudah putus asa kelihatannya ya. Kalau menghadapi orang-orang yang sakit gitu ya, apalagi kerasukan setan. Mungkin ibu ini mengalami satu perasaan putus asa, panik, khawatir ketika menghadapi anak seperti ini ya. Kalau kita melihat ciri-ciri dari orang yang kerasukan setan adalah seperti demikian ya. Orang-orang yang mengalami kerasukan setan tuh wajahnya bisa berubah ya. Mungkin matanya bisa
melotot-melotot, kemudian mulutnya bisa miring-miring gitu ya. Lalu suaranya berubah. Kalau anak ini perempuan bisa tiba-tiba menjadi suara laki-laki gitu. Kemudian kepribadiannya berbeda. Kalau dia mungkin tadinya halus, lembut, bisa menjadi garang, galak gitu ya. Dan ada kekuatan yang luar biasa. Seorang anak kecil pun tidak bisa ditahan kadang-kadang oleh 3 orang dewasa. Kekuatan yang luar biasa. Dan kemudian dia bisa berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti. Dan satu hal lagi yang bisa kita lihat ketika orang kerasukan setan, ketika disebut Tuhan maka dia akan berteriak-teriak gitu ya. Jadi memang orang yang mengalami kerasukan setan dapat mengalami sakit mental yang parah. Bisa menyerang fisiknya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh ibu ini? Bagaimana rasanya hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kepanikan ya. Kalau kita mengalami hal seperti ini, tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Bisa anak itu tiba-tiba menyerang dia atau menyerang orang lain gitu ya. Dan itu adalah suatu hal yang mungkin sangat menggelisahkan bagi ibu dari Syrophoenisia ini. Nah, pasti ibu yang putus asa ini sudah berusaha ya mencari pengobatan kemana-mana, tapi belum berhasil. Hingga satu saat dia mendengar ada seorang yang bernama Yesus. Ya, dia baru mendengar dan dia pergi untuk menjumpainya. Pada saat itu ketika Yesus datang dari Galilea ke Tirus Sidon. Jadi Siro itu di Syria gitu ya. Fenisia itu nama kota. Tirus Sidon itu merupakan bagian dari kota Fenisia ini. Nah, waktu itu Yesus datang. Habis dari Galilea, pelayanan, lalu datang ke Tirus Sidon, maksudnya untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba perempuan ini datang, ya. Perempuan ini adalah bukan perempuan Yahudi, berarti perempuan Kanaan, orang kafir yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal akan agamanya orang Yahudi, gitu ya. Lalu tiba-tiba dia bertemu dengan Tuhan dan dia berseru. Dia katakan bahwa berseru kepada Yesus. Maka di dalam ayat 22 perempuan itu berseru demikian. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, jadi di sini kita bisa melihat dia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Lalu apa respon Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tidak menjawab. Yesus diam saja, ya. Lalu muridnya berkatakan, suruh pergilah ia. Kenapa? Karena perempuan itu terus berteriak-teriak. Dicuekin sama Yesus, dia terus berteriak-teriak berseru. Lalu apakah Yesus tidak sayang sama perempuan ini sampai tega mendiamkan dia? Yesus mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan. Apakah sampai demikian Yesus itu? Kita kalau berdoa kepada Tuhan ketika ada persoalan dalam hidup kita, ketika ada yang sakit di tengah-tengah keluarga kita, kita berdoa dan kita harap Tuhan tolong lepaskanlah ini dari persoalan ini dari hidup kita gitu ya. Lalu kalau Tuhan diam aja gitu, seolah-olah Tuhan diam, kita pengen dong doa kita dikabulkan Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Namun kita dapati di dalam kisah ini, perempuan itu juga berseru, memohon kepada Tuhan, berdoa. Tapi Tuhan diam saja, seolah-olah mengabaikan perempuan ini. Namun apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Kita lihat berikutnya ya. Di ayat 24 ya. Tetapi Yesus berkata, ketika perempuan ini berteriak-teriak, lalu murid-muridnya suruh mengusir dia, Yesus diam saja. Lalu Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di ayat 24. Waduh, kok Tuhan menjawabnya seperti nggak ada kaitannya gitu ya. Perempuan ini berkata, tolong Tuhan kasihanilah aku. Kok dijawabnya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Ada koneksinya nggak kira-kira kalau kita bertanya minta kasihan sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan jawab begini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ada kaitan nggak nih kira-kira? Hah?
kelihatannya nggak ada kaitannya ya. Tapi perempuan ini tetap mau menyembah Tuhan dikatakan. Dia tetap menyembah Tuhan dan pasti merasa kurang nyaman gitu ya. Kok disebut orang Israel padahal dia bukan orang Israel. Apa maksudnya gitu ya dari perkataan Yesus itu? Apakah Yesus hanya mau menolong orang-orang Israel? Padahal perempuan itu sudah mengakui tadi dalam ayat 22 sebagai Kristus itu sebagai Tuhan orang Yahudi ya. Di ayat 22 dikatakan, "Ya Tuhan, anak Daud." Nah, ibu-ibu, saudara-saudara mungkin bisa melihat di sini, dia orang Kanaan, orang kafir, tapi bisa memanggil Tuhan Yesus, "Ya Tuhan, anak Daud." Berarti dia tahu bahwa Yesus itu adalah keturunan daripada Daud, bangsa Israel. Lalu dia mengatakan demikian perempuan itu ketika Yesus berjawab. Perempuan itu memberikan respon, "Tuhan, tolonglah aku," di ayat 25. Jadi dia tidak putus asa ya, tetapi dia terus berusaha untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Kita lihat ya. Belum keluar ya, sorry. Oke ya, lalu Tuhan menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Waduh, kok kasar banget ya Tuhan Yesus ngomong. Emang perempuan itu anjing gitu kan? Seolah-olah seperti itu gitu ya. Tetapi kita kalau mau melihat dari teksnya di sini, kita bisa melihat bahwa perkataan Yesus itu menyebut anjing itu dengan kata aslinya kinarion, artinya anjing-anjing kecil. Nah, anjing-anjing kecil ini adalah teman bermain daripada anak-anak kecil. Dan biasanya duduk di bawah meja gitu ya, menunggu remah-remah. Jadi Yesus mengatakan demikian, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan ini tidak menyerah ya, tetap dia sabar dan dengan sabar tidak menuntut kepada Tuhan, tidak memaksa, tapi dia mengatakan sesuatu dengan kerendahan hatinya karena imannya dan menjawab dengan cerdas seperti demikian, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudara-saudara bisa melihat 3 kali Tuhan menolak permintaan daripada perempuan ini untuk minta tolong pada Tuhan. Tapi ketika yang terakhir dia juga tetap berkata, "Benar Tuhan." Dia tidak tersinggung dikatakan anjing loh ya. Tapi di sini dia katakan, "Benar Tuhan." Anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Di dalam Markus 7 ayat 28 dikatakan bahwa tuannya itu anak-anak gitu ya. Jadi memang anjing itu biasa makan remah-remah dari anak-anak kecil gitu. Sudah 3 kali penolakan Yesus. Tetapi apa jawaban Yesus yang berikutnya? Kita lihat. "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Wow, 3 kali penolakan. Perempuan itu tidak menyerah, tapi dia dengan rendah hati, dengan sabar, dengan tekun, dia terus berseru pada Tuhan, meminta pertolongan. Sampai akhirnya Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Ibu-ibu bisa melihat ya, apa yang terjadi pada perempuan dari Sirofenisia ini. Begitu gigihnya ya. Kenapa? Karena dia beriman kepada Tuhan. Dia sudah mengetahui Yesus itu adalah Tuhan, anak Daud. Iman ibu ini sangat luar biasa. Ia seorang Kanaan yang belum di teksnya, sorry ya. Ya. Ibu ini mempunyai iman dikatakan yang luar biasa, besar. Ia seorang Kanaan yang menyembah kepada banyak dewa, berbeda dengan agama Yahudi. Tetapi iman perempuan ini dikatakan oleh Yesus iman yang besar, lebih besar daripada para pengikutnya. Kita pernah mengingat kisah tentang Petrus
ketika dia berjalan di atas air, lalu ada angin, gelombang besar, lalu Yesus berkata kepada Petrus apa? Ketika dia mulai bimbang, Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata di dalam Matius 14 ayat 31, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, kita bisa melihat kontradiksi di sini ya. Petrus, pengikut Kristus, murid yang gagah berani, seorang pengkhotbah yang luar biasa, yang kita anggap imannya kuat gitu. Tapi kok bisa bimbang ya? Di satu sisi kita melihat perempuan Sirofenisia ini yang tidak tahu tentang janji-janji Tuhan, tapi dikatakan Tuhan memiliki iman yang besar. Nah, saudara-saudara, lalu mungkin kita berkata, saya sih nggak punya iman seperti perempuan Siro ini gitu ya. Tapi kita tahu bahwa iman tetap iman. Mau besar, mau kecil, ya tetap iman gitu ya. Dan apa sih sebenarnya iman itu? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu kita belum melihat, kita belum tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi kita percaya bahwa segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita katakan iman itu adalah keyakinan teguh bahwa Allah akan melakukan segala yang telah dijanjikan kepada kita di dalam Kristus. Ya, jalan iman adalah jalan kemenangan. Ada damai sejahtera, jaminan dan ketahanan serta kesabaran. Tetapi ingat ya, iman itu bukan dikatakan kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja bisa memindahkan gunung. Ya, tapi kalau kita sudah berdoa, kita sudah memohon kepada Tuhan, tapi tidak pernah terjadi apa yang kita inginkan. Kita berdoa untuk anak kita, atau saudara kita, atau keluarga kita yang sakit, tapi tidak sembuh-sembuh. Apakah iman kita tidak kuat, atau orang sering mengatakan, kamu kurang iman sih, makanya anakmu gak sembuh gitu ya. Nah di sini dikatakan bahwa iman itu adalah keyakinan teguh bahwa Allah akan melakukan segala sesuatu yang Dia janjikan. Jadi bukan akan terjadi seperti apa yang kita inginkan, gitu ya. Ketika anak belum sembuh, bukan berarti mungkin kita tidak beriman. Tetapi ketika kita masih percaya kepada Tuhan, ketika anak kita pun belum sembuh, ketika kesulitan, ketika keluarga kita masih ada hal-hal yang sakit, kesulitan dalam hal ekonomi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, bukan berarti kita tidak mempunyai iman. Tetapi iman kita yang benar adalah ketika kita tetap percaya kepada Tuhan. Ketika anak kita tidak disembuhkan, keluarga kita tidak disembuhkan, kita masih menghadapi persoalan, itulah iman yang sejati. Ya. Kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Jadi melewati dari apa yang sudah dilewati oleh perempuan Sirofenisia ini, apa yang kita dapatkan maknanya buat kita. Yang pertama, kita melihat bahwa perempuan ini adalah orang Kanaan, ya. Berarti bukan orang Yahudi dan bukan dari bangsa Israel, tetapi Tuhan selamatkan. Jadi keselamatan bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua orang percaya. Ya. Kita yang percaya maka akan diselamatkan oleh Tuhan. Kita bukan keturunan dari Israel, tapi kita percaya kepada Kristus, maka kita akan diselamatkan. Kemudian kita melihat apa yang dilakukan oleh perempuan Siro ini. Dia bertahan di dalam ujian, dia bertekun. 3 kali Yesus menolak apa yang dia minta, tapi dia tetap bertekun karena dia beriman melalui ujian-ujian dan penderitaan menjadikan iman yang besar, dan dia tetap rendah hati untuk memohon Tuhan. Ya, dia tidak marah, tidak ngambek ketika persoalan datang, ketika anaknya tidak sembuh, ketika Tuhan Yesus seolah-olah mengabaikan dia dan mengatakan hal-hal yang mungkin kelihatan agak kasar.
tapi dia tetap bertahan dan bertekun dalam ujian yang dihadapinya. Dan Yesus akhirnya mengatakan bahwa iman yang besar dan tetap dia rendah hati. Kemudian kita lihat melalui penderitaan atau melalui kesulitan, perempuan ini akhirnya dapat bertemu Yesus. Sebelumnya dia nggak pernah ketemu Yesus. Tapi karena persoalan dari anaknya, akhirnya dia bisa berjumpa dengan Yesus. Ibu-ibu, bapak-bapak mau ketemu dengan Yesus? Mau. Ketemu dulu dengan kesulitan. Mau kesulitannya? Mau. Puji Tuhan ya. Mau ya, nggak apa-apa ya. Asal ada Tuhan gitu kan ya. Ya seringkali kita nggak mau kesulitan, maunya ketemu Tuhan gitu ya. Kalau boleh jangan dong Tuhan gitu kan ya. Kan Tuhan maha besar, maha kuasa, bisa mengatasi semuanya. Masa saya anaknya harus menderita? Malu dong. Seringkali orang mengklaim seperti itu ya. Tapi kita tahu bahwa di dalam setiap persoalan, kesulitan, ketika kita bisa bertemu dengan Tuhan, puji Tuhan ya. Tapi jangan kesulitan membawa kita makin jauh dari Tuhan tentunya. Kemudian yang berikut kita melihat bahwa iman dengan ketuhanan seorang ibu dapat memulihkan keluarganya. Tuhan bisa memakai kita ibu-ibu, bapak-bapak di tengah-tengah keluarga kita untuk kita boleh menjadi sarana yang dipakai Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain ya. Entah itu sakit, kesulitan, pergumulan, persoalan dalam keluarga, kita bisa dipakai Tuhan ketika kita tetap bertahan, tekun di dalam iman kita. Kita memang lebih suka memilih kalau antara sehat sakit tentu pilih sehat bukan ya. Tapi kadang lewat penyakit membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita lebih memilih kenyamanan daripada kesulitan. Tetapi lewat kesulitan bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Kadangkala kenyamanan itu membuat orang lupa diri. Ya, seolah-olah merasa saya mampu, saya bisa, saya tidak perlu Tuhan. Ya, banyak orang-orang sekarang, anak-anak muda tentunya yang merasa sudah hebat, sudah mandiri, merasa tidak perlu Tuhan lagi gitu ya, karena mereka merasa saya bisa melakukan segala sesuatunya. Dalam kenyamanan, kadang kita jauh daripada Tuhan. Alangkah indahnya kalau kita bisa kesulitan tetap ingat Tuhan, kenyamanan pun tetap ingat Tuhan ya. Kemudian bagaimana kita memelihara iman kita? Ya, memelihara iman. Iman itu datang melalui pendengaran dan percaya. Di dalam Roma 10 ayat 17 saya bacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman harus dipelihara. Bukan dibiarkan. Lewat apa? Pendengaran yang baik tentunya ya. Jangan cuma dengerin gosip-gosip ya. Hal-hal yang buruk, yang negatif membuat kita merasa panik, merasa gelisah, khawatir gitu ya. Tapi pakailah telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang benar dan baik. Supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, beriman di dalam menghadapi persoalan ini. Nah, dari mana pendengarannya? Lewat firman Tuhan ya. Firman Tuhan menjadi dasar kita di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, bagaimana kita tahu kita harus melakukan sesuatu kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Ya, jadi ibu-ibu di sini pasti rajin baca Alkitab lah ya. Ya, puji Tuhan ya. Supaya kita bisa memelihara iman kita, maka kita perlu membaca firman Tuhan untuk menguatkan kehidupan kita. Kemudian yang berikut yaitu kita harus memelihara hubungan dekat dengan Tuhan melalui doa. Jadi jangan menganggap saya ini udah orang Kristen, jadi saya otomatis beriman, saya otomatis kuat, saya otomatis bisa melalui pencobaan. Ya. Kalau kita tidak punya hubungan dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Bukan berarti kalau dekat Tuhan gak ada kesulitan, tapi kita ada kekuatan ketika berjalan bersama Tuhan di dalam kesulitan sekalipun ya. Kita mungkin berusaha melakukan perlawanan terhadap sakit gitu ya, terhadap kesulitan. Kita akan tentu berusaha untuk mengatasinya.
Tetapi ingat, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita di dalam diri kita melalui pertolongan siapa? Dalam diri kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki Roh Kudus, ya. Kita boleh berusaha mencari penyembuhan, mencari orang-orang yang dapat membantu kita dalam kesulitan. Tapi ingat, kita diberikan satu kekuatan dalam diri kita, yaitu Roh Kudus oleh Tuhan kita, ya. Jadi kita harus terus berhubungan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Selama kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menguatkan kita melawan kekuatan daripada roh-roh di dunia ini, ya. Kemudian berikutnya kita lihat, kita harus tetap bertekun menanggung segala sesuatu. Orang beriman bukan berarti berlepas dari persoalan, ya. Tetapi kita harus tetap bertekun di dalam iman kita. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 saya bacakan seperti demikian, ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan ke semua orang. Jadi saudara-saudara, iman itu harus dilakukan di dalam hidup kita, ya. Bukan cuma tutup tangan berdoa, tapi harus dikerjakan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita menambah pengetahuan, kita untuk menguasai diri kita, lalu kita tetap tekun ketika kita ada persoalan, tetap menjaga diri, hidup saleh dan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa, kita tetap harus mengasihi saudara-saudara kita, ya. Yang berikut adalah kita tetap bergantung dan berharap kepada Yesus satu-satunya yang bisa kita percaya. Yesus adalah andalan kita. Yesus adalah jawaban dalam setiap kehidupan persoalan kita. Di dalam Mazmur 125 ayat 1-2 dikatakan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi ibu-ibu, ketika kita menjadi orang yang beriman, harus memberi dampak kepada keluarga kita, kepada lingkungan di mana kita berada. Di mana kalau kita mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan, maka kita juga akan dikelilingi gitu ya, dijaga oleh Tuhan. Bukan hanya kita, tapi juga keluarga kita. Seperti tadi perempuan dari Syro-Fenisia itu, kita lihat bahwa karena iman dia, anak itu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita, ibu-ibu? Kita tetap bertekun di dalam iman kita? Kita pasti punya tetap persoalan, pergumulan dalam hidup kita. Apakah kita tetap bersandar kepada Tuhan? Kita tetap berharap kepada Dia, Tuhan andalanku. Atau ada lagi andalan kita selain Tuhan? Apa yang kita andalkan dalam hidup kita? Materi kah? Kekuasaan kah? Kekuatan kah? Relasi kah dengan orang lain? Kehebatan kita, kemampuan kita? Semua adalah sia-sia kata Tuhan. Tetapi hanya satu yang tidak sia-sia, ketika kita bersandar kepada Dia. Maka seluruh hidup kita akan dikelilingi oleh Allah. Seperti gunung-gunung mengelilingi Yerusalem. Demikian juga keluarga kita dilindungi oleh perlindungan dari Tuhan. Sebagai penutup, saya kasih satu kutipan yang cukup indah dari Pak Spurgeon. Demikian ditulis oleh Spurgeon, demikian ya. Iman yang besar bisa melihat matahari di tengah malam. Iman yang besar memanen di musim dingin. Iman yang besar bisa menemukan sungai di tempat yang tinggi. Iman yang besar tidak bergantung kepada sinar matahari.
Iman yang besar melihat apa yang tidak terlihat oleh sinar mata manapun. Iman yang besar bergantung kepada Allah. Iman yang besar hanya bergantung kepada Allah. Sekali lagi saya katakan bahwa iman yang besar hanya bergantung kepada Allah. Meskipun tidak terlihat apapun. Tapi kita punya Tuhan.